إلى أرواح جميع الأنبياء المرسلين والصحابة والتابعين وتابعي التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع الكائنات والموجودات أصحاب رسول الله وأزواج رسول الله أهل بيت رسول الله سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي سيدتنا فاطمة الزهراء خديجة الكبرى عائشة الرضا سيدنا حسن سيدنا حسين سيدنا علي زين العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق علي عريضي سيدنا محمد ناجي مهاجر الرحمن بن عيسى سيدنا الأستاذ العضل الوقي مقدم محمد بن علي بعلوي سلطان الأولياء سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني سيدي أبي الحسن الشاذلي أبي العباس بن عبد الله الاسكندري سيدي أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزري سيدي أبي القاسم الجنيدي سيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي بعلي سلطان الأولياء ثم إلى حضرة سيدي أحمد بن شيخ أحمد بن داسوكي وسنة وقرآن جميع أولياء الذي بلغ الدين ولسمع والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله تعالى برحمته الجنة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة سيد الوالدين الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والمذاكرة والتذكير والانتفاء والنفع والاستفادة والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى الدلال على الخير غير مرضاته بقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Masih sekitar pembahasan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sekarang ada permasalahan al-hijamah lis-shaim. Bagi orang yang berpuasa, apakah diperbolehkan bekam atau cantuk? Ya. Apa diperbolehkan bekam atau cantuk? Al-hijamah la tuftir indal Imam Syafi'i wal Imam Ahmad wal Imam Abu Hanifah. Menurut pendapat madhab Imam Syafi'i dan juga ada pendapat dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah, bahwa orang yang berpuasa melakukan bekam atau cantuk ini tidak membatalkan puasa, tidak batal puasanya. Jadi dipersilahkan ketika dia berpuasa mau bekam, puasanya tidak batal. Akan tetapi menurut pendapat daripada Imam Ahmad ibni Hanbal, ya, didukung oleh beberapa ulama, Imam Ibnu Sirin, Imam Hasan al-Basri, Imam Atha, Abu Thur, Muhammad ibni Mundir, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban, bahwa orang yang bekam ini puasanya batal. Bahkan bukan saja yang bekam yang batal, yang membekam tukangnya, tukang cantuknya juga sama-sama batal. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, aftarul jahim wal mahjum. Ini berangkat dari pendapatnya Imam Ahmad ibni Hanbal, bahwa orang-orang yang cantuk atau bekam ataupun yang dicantuk ini sama-sama batal puasanya, sama-sama batal. Terus kemudian
dalilnya, dasarnya orang atau dasarnya madhab Imamuna Syafi'i yang mengatakan bekam ini tidak batal atau tidak membatalkan puasa, diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaimun. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan hijamah, pernah melakukan bekam cantuk beliau dalam keadaan berpuasa. Jadi bagaimana untuk menanggapi hadis ini? Ya, tentu saja larangan untuk bekam bagi orang yang berpuasa, hadisnya tadi itu dinasakh, disalin dengan hadisnya Abdullah ibnu Abbas yang mengatakan bahwa puasa melakukan bekam tidak membatalkan puasanya. Terus kemudian dari Sabit al-Bunani, sahabat Anas bin Malik, pernah ditanya, "Aakuntum takrahunal hijamah lis-shaim?" Sahabat Anas bin Malik ditanya, apakah engkau tidak menyukai melakukan bekam bagi orang yang berpuasa? Jawaban Imam Anas bin Malik, "La, tidak apa-apa. Aku bukan tidak menyukai, bahkan aku melakukan, kecuali illa min ajli du'fi, kecuali bagi mereka yang lemah." Ya, kondisinya dalam keadaan puasa ini aku tidak menyukai mereka untuk melakukan bekam. Intinya ya, bekam ketika puasa ini tidak batal puasana, akan tetapi lebih baik kalau kita mau melaksanakan bekam ini jangan di bulan puasa ya, karena apa? Karena nanti orang bekam itu kan darahnya diambil, sementara dia dalam keadaan puasa, takut kondisi badannya ini semakin lemah. Oleh karena itu bekam bagi orang yang berpuasa ini boleh, tapi lebih baik dihindari ya. Jangan melakukan bekam dalam keadaan berpuasa. Terus kemudian batalnya puasa yang selanjutnya ya, batalnya puasa kan sudah diterangkan. Yang pertama, sampainya sesuatu kepada jalan yang sampainya sesuatu keadaan yang kelihatan ke dalam perut atau ke dalam otak. Terus yang kedua kemarin diterangkan adalah al-qai'u, yaitu muntah. Terus kemudian batalnya puasa yang seterusnya adalah sengaja mengeluarkan mani. Untuk yang selanjutnya batalnya puasa adalah al-junun, yaitu gila. Setelah itu al-ighma, pingsan, as-sakr, mabuk, haid, nifas, dan melahirkan. Kita bahas satu persatu. Yang seterusnya yaitu al-junun, termasuk yang membatalkan puasa adalah gila. Gila. Sementara kalau tidur tidak ya. Wa amman naum fala yuftir. Tidur tidak membatalkan puasa. Jadi umpama seseorang itu mau tidur setelah subuh sampai maghrib, ya puasanya tidak batal. Tidak batal asalkan dia itu niat puasa setelah subuh dia tidur jam 5 bangun atau dur maghrib bangun, ya tidak apa-apa ya, tapi ya itu tidak ada bedanya orang hidup dengan orang mati.
Mereka mengambil dasar naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Akhirnya tidur terus, ya. Bukan begitu mengartikannya, ya. Tidurnya orang puasa saja sudah ibadah, apalagi ibadahnya. Bukan berarti kita disuruh tidur. Dan lagi hadis naumus shaim ibadatun ini oleh ulama-ulama ahli hadis masih ditinjau. Hadis itu benar-benar sahih apa tidak? Ternyata ulama-ulama hadis banyak yang mengatakan hadis itu sangat lemah. Ya, sangat lemah. Kalau kita berbicara tentang masalah tidur, ya, orang itu tidur kadang macam-macam. Pernah diceritakan ada seorang yang tidur mulai hari Rabu, ya, bangunnya itu hari Jumat. Jadi tidurnya hari Rabu, bangunnya hari Jumat pagi-pagi. Setelah pagi hari Jumat dia itu bangun dan menyangka dia itu bangunnya masih hari Rabu. Akhirnya dia bangun, terus kemudian dia keluar rumah, banyak orang yang membawa sajadah, ya. Ada itu bawa sajadah. Mau kemana loh? Ke masjid. Ada apa ke masjid? Ya salat Jumat. Ya Allah, saya berarti tidur berapa hari? 2 hari. Ada orang semacam itu ada. Ada orang itu kalau tidur dibangunkan itu kalau ndak pakai air ndak bangun. Ada orang itu berjalan itu tidur aja lenje sambil tidur. Kadang sambil keluar hajat entar ke WC, di WC itu sempat tidur masih. Ini macam-macamnya orang. Ada orang aneh ya. Ada orang itu kalau waktu belajar, waktu ngaji itu justru ngantuk, ya. Jadi setiap ngaji pasti dia ngantuk, setiap dia wirid pasti ngantuk. Tapi kalau dia itu ada di pasar, ada di warung, ada dia ngobrol, ini ndak ada rasa ngantuk walaupun dia itu lama ataupun ngobrolnya itu lama, ndak ada ngantuk sama sekali. Ada orang kalau ngantuk, kalau tidur itu pas waktu khutbah, ya. Kalau sudah khutbah tidur, ya. Kemudian dia itu dibangunkan setelah selesai khutbah. Oleh karena itu orang-orang biasanya itu di tengah-tengah majelis itu diberi kopi, ya. Di tengah-tengah majelis kita datangkan apa? Kita datangkan bukhur atau menyan, baunya kemenyan. Tengah-tengah tidur, tengah-tengah majelis itu kita datangkan minuman dan lain sebagainya agar supaya mereka itu bangun dari tidurnya, biar konsentrasi kembali untuk melakukan atau mengikuti majelis ilmi. Artinya orang tidur itu intinya tidak membatalkan puasa, karena orang tidur itu tidak menghilangkan perasaannya. Buktinya dia kalau tidur dibangunkan bisa bangun. Yang membatalkan puasa kita bahas masalah yang pertama, yaitu al-junun, orang gila. Gila itu apa sih? Wa illatun au maradun yuzilu syu'ura min qalbil insan. Yang dikatakan gila itu penyakit, ya. Yang mana penyakit itu bisa menghilangkan perasaan di dalam hatinya manusia. Ini takrifnya orang gila. Orang gila itu sudah tidak punya perasaan, tidak punya perasaan malu, tidak punya perasaan takut, ya. Hilang perasaannya. Akan tetapi kekuatan badannya ini masih tetap.
Jadi kekuatan badannya masih tetap. Itu orang gila. Kadang orang gila itu bisa sampai memukul tembok, temboknya sampai hancur. Kadang orang gila itu bisa membantingkan orang lain, memukul orang lain. Itu tidak aneh. Justru kekuatan mereka masih tetap, yang hilang adalah akal mereka. Sementara gila itu ya macam-macam. Al-junun funun. Gila itu macam-macam, ada 200 macamnya gila. Mudah-mudahan kita, anak keturunan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit gila. Fa idza junna shaim walau lahdatan aftara, apabila ada orang yang berpuasa ini gila walaupun sebentar, maka puasanya langsung batal. Langsung batal walaupun sebentar. Jadi kalau gila itu tidak syaratnya harus lama, tidak. Kayak kita tengah-tengah sholat kita hilang akal kita, ya sudah langsung batal sholat kita. Terus kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah kalau kita itu gila, naudzubillah, kemudian kita sadar, apa wajib mengqodoi puasa yang ketika kita gila tersebut? Ataupun tidak wajib kita mengqodho? Ya tentu saja kalau kita umpamanya ada orang gila mulai malam hari, atau orang gilanya itu mulai zuhur, ya, zuhur gila sebentar, maka pendapat yang kuat menurut pendapatnya Imam Syafi'i, orang yang gila yang ketika melaksanakan puasa, maka puasanya tersebut ini tidak wajib mengqodho. Tidak wajib mengqodho menurut pendapat yang kuat. Terus kemudian, apa dia juga wajib mengqodho puasa-puasa yang sebelumnya yang dia tinggalkan dalam masa gilanya? Umpamanya ada orang gila mulai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 dia sadar, dia sehat. Apakah mulai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 17 Ramadan dia wajib mengqodho puasanya? Di sini menurut pendapat daripada Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, puasanya mulai tanggal 1 sampai tanggal 17 tidak wajib diqodhoi, karena sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salasatin. Jadi taklif itu dihilangkan dari 3 orang, termasuk seorang yang junun, seorang yang gila sampai dia itu sadar. Ini kalau gila. Terus kemudian berbeda dengan pingsan. Nanti ada di belakang pingsan, semaput. Kalau pingsan ini lain hukumnya. Karena apa? Karena gila ini lebih parah. Lebih parah. Oleh karena itu para nabi-nabinya Allah, apalagi para rasul utusannya Allah, ini tidak ada yang gila. Tidak ada ceritanya nabi gila, itu tidak ada. Tapi kalau para rasul, para nabi ini pingsan, ini pernah mereka mengalami. Jadi pingsan ini tingkatannya masih ada di bawahnya penyakit gila. Kalau gila ini kan sudah mengurangi martabat, mengurangi kedudukan. Seorang nabi itu kan mulia, masa ada nabi gila kan gimana? Ya. Tapi kalau nabi pingsan itu ya banyak.
ketika Nabiullah Musa alaihissalam meminta untuk diperlihatkan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah tajalli kepada gunung, mendzohirkan kepada gunung, tajallinya Allah diberikan kepada gunung. Nabi Musa langsung sa'iqah, langsung kelenger, langsung pingsan. Nabi Musa tidak kuat melihatnya. Jadi masih ada Nabi itu, karena Nabi itu manusia, pingsan, sakit, ya, juga akan dialami oleh Nabi. Terus kemudian, mudah-mudahan, karena kalau sudah gila itu, mudah-mudahan kita, anak turun kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini oleh Habib Salim diterangkan sesuatu yang bisa menyebabkan gila, ya. Ini diantaranya an-naumu ba'dal asri, tidur setelah asar, ya. Kita hindari kita tidur setelah sholat asar, karena ada satu riwayat, man nama ba'dal asri, barang siapa tidur setelah asar, fakhtalasa aqluhu, kemudian akalnya ini hilang, artinya gila, fala yalumanna illa nafsahu, maka jangan salahkan siapa-siapa, maka salahkan dirinya sendiri. Suruh siapa dia itu tidur setelah asar. Kecuali dalam keadaan terpaksa, sakit atau darurat, atau memang dia itu sangat ngantuk, atau hanya 1 hari 2 hari, mungkin tidak apa-apa. Tapi di sini ada riwayat lain, barang siapa yang tidur setelah asar 40 hari terus menerus, maka jangan salahkan siapa-siapa, maka salahkan diri mereka. Suruh siapa mereka tidur setelah asar. Kita hindari yang semacam itu. Yang seterusnya yang membatalkan puasa, yang seterusnya adalah al-ighma wasyukr, pingsan dan mabuk. Dalam masalah pingsan ataupun mabuk ini ada beberapa penafsilan, ya. Ada 4 penafsilan. Orang yang pingsan dalam keadaan puasa ini, ataupun orang yang mabuk dalam keadaan puasa ini, ada 4 penafsilan. Ada 4 hukum penafsilan. Yang pertama, mabuk dan pingsannya itu dengan disengaja. Kemudian di samping mabuk dan pingsannya itu sengaja, pingsannya itu menghabiskan waktu sehari penuh. Contohnya bagaimana? Ya contohnya ada orang sengaja minum yang memabukkan, minum khamr, ya, minum pil-pil, akhirnya dia mabuk. Malamnya dia mabuk, atau sebelum subuh dia mabuk, atau setelah niat puasa dia mabuk. Akhirnya mabuknya itu sehari, mulai subuh sampai maghrib. Terus kemudian, terus bagaimana hukumnya? Maka hukumnya puasanya batal dan wajib untuk mengqadai, dan wajib untuk mengqadha. Karena apa? Karena dia itu sembrono. Wong tahu pil-pil ekstasi, koplo dan lain sebagainya itu sudah jelas-jelas haram dan memabukkan, tapi masih dikonsumsi. Sudah tahu khamr, arak, whisky itu sudah memabukkan, suruh siapa dikonsumsi. Oleh karena itu, maka menjadi hukumannya, maka puasanya batal
dan wajib mengqadha puasanya. Ini yang pertama. Yang pertama, mabuknya disengaja, pingsannya disengaja, dan menghabiskan waktu 1 hari penuh, wajib qadha dan puasanya batal. Ini yang pertama. Termasuk mabuk yang disengaja atau kita mengamalkan sesuatu, pengamalan, wirid dan lain sebagainya, kita tahu wirid-wiridnya itu adalah berat. Oleh guru-guru, oleh kiai-kiai, kamu masih kecil, jangan mewiridkan kitab ini, wirid ini. Akhirnya kamu sembrono tetap melaksanakan. Ini termasuk akhirnya kamu pingsan, akhirnya kamu termasuk mabuk. Ya. Maka ini juga termasuk dikategorikan sengaja. Terus yang kedua, mabuk dan pingsannya itu tidak disengaja dan tidak menghabiskan waktunya puasa, artinya sebentar, ataupun hanya mabuknya setengah hari saja. Dia tidak sengaja. Contoh, dia sahur, kemudian niat puasa, akhirnya dia mau minum bodrek atau mau minum pil untuk pusing, untuk flu. Ternyata pilnya keliru. Yang diminum justru pil pate, ya, pil koplo, ya. Keliru dia, tidak tahu memang kan katanya hampir sama antara bodrek dengan pil koplo, ya. Ada semacam kemiripan. Akhirnya diminum. Ya pil-pil kayak gitu diminum, akhirnya dia mabuk. Lah mabuknya ini tidak sengaja. Mabuk mulai pagi hari, ternyata jam 9, jam 10 dia sadar, zuhur dia sadar, jam 2 dia sadar, berarti mabuknya tidak sampai sehari. Maka bagaimana? Puasanya sah tetap, tidak batal. Puasanya sah. Karena apa? Karena dia tidak sembrono, ya tidak sengaja kok. Dikira bodrek ternyata pil koplo. Yang kedua, mabuk dan pingsannya tidak sampai seharian. Oleh karena itu kalau dia sadar, teruskan puasanya, tidak batal puasanya. Teruskan. Dan juga tidak dosa. Ya, wong tidak tahu dia kok. Ini yang kedua. Jadi yang kedua ini mabuknya tidak sengaja dan mabuknya ini tidak sampai sehari. Yang ketiga, mabuknya dan pingsannya ini sengaja tapi tidak sampai sehari. Ada orang malam sudah niat puasa kemudian minum khamr, minum pil yang memabukkan, akhirnya pagi hari dia mabuk. Pagi hari mabuk, jam 2 dia sadar, ya, jam 2 dia sadar. Ataupun dia tidak sengaja, mabuknya dia tidak sengaja, tapi sadarnya itu seharian. Maka bagaimana? Maka di sini ada khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli dan Imam Syarbini Al-Khatib dan imam-imam yang lain. Ada yang mengatakan puasanya batal, ada yang mengatakan puasanya masih sah. Jadi ada 4 penafsiran. Saya ulangi lagi, penafsiran pertama, kalau memang mabuknya disengaja dan menghabiskan waktu seharian, maka ini jelas puasanya batal dan wajib mengqadha. Yang kedua, mabuk dan pingsannya tidak sengaja dan tidak sampai 1 hari, maka dalam hal ini puasanya tetap sah. Yang ketiga dan yang keempat, yang ketiga, apabila mabuknya adalah sengaja tapi tidak sampai seharian, mabuknya tidak sengaja, mabuknya sengaja tapi tidak sampai sehari,
ataupun mabuknya dia itu tidak sengaja tapi sampai sehari, ya, maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan puasanya batal, ada yang mengatakan puasanya tidak batal. Yang mengatakan puasanya batal berarti dia wajib qadha. Sementara yang mengatakan puasanya tidak batal tidak wajib qadha. Ini. Jadi hukumnya orang yang mabuk dengan orang yang pingsan dalam keadaan puasa ada 4 macam tersebut. Terus kemudian batalnya puasa yang seterusnya, yang keempat, yang keenam dan yang ketujuh adalah haid, nifas dan wiladah. Perempuan yang mengalami haid atau nifas atau melahirkan. Al-mar'atul hamil idza qadarat 'ala shaumi wa lam yadurra hamluha fayajibu 'alaiha as-shaum. Seorang perempuan yang mengandung, yang hamil, kalau memang dia puasa, mampu untuk berpuasa dan tidak membahayakan kepada bayinya yang dikandung, maka dia wajib untuk melakukan puasa. Tidak boleh dia tidak puasa. Jadi ada seorang perempuan hamil, ya, yang tahu dirinya, saya ini puasa bagaimana. Jadi saya ini kuat apa tidak. Kalau memang kuat, yang kedua, bayinya ini kira-kira sehat apa tidak umpama dibuat puasa. Kalau dia kuat dan bayinya sehat, walaupun dalam keadaan dia itu hamil, tetap perempuan tadi wajib melakukan puasa. Terus kemudian apabila ada seorang perempuan puasa di tengah perjalanan, akhirnya dia itu datang haid, ya, datang haid, malam sudah niat, akhirnya asar atau dhuhur dia datang haid, maka wajib dia untuk berbuka puasa. Tidak boleh dia terus puasa, tidak boleh, haram hukumnya. Ya, artinya jadi reng binek, jadi neng binek kang mecaka. Kalau sudah datang haid, ya sudah, oleh syariat disuruh berhenti, sudah backstreet, ya, istirahat, tidak usah puasa, ya makan sudah, itu anggap rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun datangnya haid itu detik-detik terakhir mau maghrib kurang 2 menit, ternyata dia keluar darah haid, ya sudah, ya, jangan sampai diteruskan, haram hukumnya. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan begini, emak saya gimana, tadi sudah berusaha puasa, menahan lapar, menahan dahaga, hampir maghrib ini kok sudah keluar haid, apa saya mendapatkan pahala apa tidak tadi saya itu puasa? Ya, jawabannya dalam segi niatnya dia tetap diberi pahala oleh Allah karena dia sudah niat puasa. Dalam segi perbuatannya ya tidak bisa mendapatkan pahala. Sama halnya seseorang yang sholat lupa tanpa wudhu, ya. Seorang ini lupa, kalau dia tidak punya wudhu, lupa, akhirnya dia sholat, setelah selesai sholat, assalamualaikum, dia ingat, ya Allah saya tidak punya wudhu tadi itu. Nah ini pahalanya bagaimana? Ya tetap niatnya, tujuannya tetap mendapatkan pahala, akan tetapi perbuatannya, sholat tadi tidak mendapatkan pahala karena dilakukan dalam keadaan tidak punya wudhu. Terus kemudian bagi perempuan, ya, yang dalam keadaan haid tidak boleh dia imsak justru. Kalau kemarin ya ada orang yang mandi, kemudian di tengah-tengah mandi ada sebagian air yang masuk
yang mana mandinya tidak disuruh oleh agama, akhirnya ada air yang masuk ke kuping, ada air masuk ke mulut, maka puasanya batal. Lah, setelah puasa batal bukan berarti dia itu boleh makan, boleh minum. Tetap dia harus puasa, imsak namanya. Tidak boleh setelah tahu puasanya dia batal, ya karena sebab ada air yang masuk ke dalam mulut sampai masuk ke dalam perut, bukan berarti dia setelah mandi langsung atana, ya, bukan berarti dia itu setelah mandi langsung agebe kopi langsung aroko. Tetap wajib imsak dia, tidak boleh, tetap tidak boleh makan sampai terbenamnya matahari. Lain perempuan yang haid. Kalau perempuan yang haid, kalau sudah datang haid, datang udzur, ya, maka dia tidak boleh imsak, sudah makan terserah, ya. Akan tetapi harus tahu diri, tidak boleh makan pas dudu lagi ke orang saya tak pasang, nyaman kok tak pasah dia, tidak boleh, ya, tidak boleh, dosa itu kalau semacam itu. Terus kemudian batalnya puasa yang seterusnya, yang terakhir di situ adalah ar-riddah. Apa riddah itu? Murtad. Naudzubillah. Mudah-mudahan anak keturunan kita ila yaumil qiyamah ini dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang puasa, tengah-tengah puasa akhirnya dia murtad, keluar dari agama Islam, seketika itu juga puasanya langsung batal. Terus kemudian bagaimana hukumnya orang yang memakai celak ketika dalam keadaan puasa? Celaan, al-iktihal lis-saum. Al-iktihal lis-saim indal Imam Syafi'i wa aktsaril ulama annahu la yufattiru bihalin lakinnahu khilaful aula naharon wa mubahun laila. Memakai celak ketika dalam keadaan puasa menurut madhab Syafi'i, menurut Imamuna Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dan kebanyakan ulama, tidak membatalkan puasa. Akan tetapi kalau melakukan celak di siang hari ketika dalam keadaan puasa, ini hukumnya khilaful aula, kurang utama, kurang baik. Kalau malam hari ini ya boleh, mubah gitu saja. Karena apa kok siang hari ini kurang baik? Li'annahu rubbama yatasarrab syai'un minal kahli wa fi'lan qad yasilu ta'mul kahli ilal halqi minal ain. Karena dicurigai, ya dicurigai. Kalau kita melakukan celak, akhirnya ada celak tadi itu yang masuk ke pori-pori, akhirnya masuk ke tenggorokan, akhirnya masuk ke tenggorokan. Ini bagi ulama, pendapat ulama yang mengatakan bahwa mata itu ada jalan yang terus menuju ke tenggorokan. Tapi menurut Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i mengatakan tidak batal karena memang mata itu tidak ada jalan terus menuju tenggorokan, tidak ada jalan terus. Kalau menurut Imam Syafi'i, oleh karena itu menurut Imam Syafi'i melakukan celak ini boleh saja walaupun itu kurang baik ataupun kurang lebih baik dihindari, ya. Jadi kalau kita umpamanya ketika puasa terus kemudian ada air yang masuk lewat mata kita, ini menurut mazhab Syafi'i tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Karena apa? Karena dalam mazhab Syafi'i ini mata ini tidak ada jalan tembus, mata ini tidak ada jalan tembus menuju ke tenggorokan. Terus kemudian
Ya, ini Habib Salim kadung membahas tentang masalah celak. Ini Habib Salim juga menjelaskan keutamaan orang yang memakai celak. Al-ismit al-asli, ya. Celak yang asli, ismit. Di celak yang dipakai celak itu yang ismit, namanya ismit. Sebenarnya yang asli ini mahal. Ya, dicurigai ismit atau celak-celak yang dibawa dari Arab biasa itu bukan yang asli, karena itu kadang 1 real dapat 1, ya, murah sekali. Kalau barang asli itu ya tidak mungkin murah, tidak mungkin murah. Imitasi, kalau yang imitasi ya maklum. Celak yang asli, ya, ini kalau digunakan 3 hari berturut-turut, digunakan celak, ditaruh di mata, ya, di alis, ya, atau di mata. Ini 3 hari berturut-turut, ini bisa untuk mengobati sakit mata atau rabun atau min. Itu yang bagus, ya, ismit yang asli, celak yang asli. Tapi kalau yang palsu ini ya tidak bisa diandalkan. Ya mungkin kalau yang palsu justru sebaliknya, hasilnya terang, pandangannya merorabun. Ya. Bisa-bisa kalau yang palsu ini bukan saja celaan menjadi tambah cantik ataupun tambah tampan, kalau yang palsu dibuat celaan ya nggak sape aja lu, ya, nggak matana sape, nggak tambah ganteng, ya. Terus kemudian cara orang bercelaan itu bagaimana yang baik? Yang baik celak itu kita pakai sebelum tidur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktahilu bil ismit kullalailatin qabla ayyanam. Rasulullah itu kalau memakai celak dengan celak ismit tadi itu sebelum beliau tidur. Apa kegunaannya? Kok kita celaan itu disuruh sebelum tidur? Karena umumnya orang celaan itu kan bersamaan dengan berdandan biasanya, antara ke pasar celaan, ya. Mau mejeng pakai celak dan lain sebagainya. Justru di sini celak sunnatnya yang paling baik dipakai sebelum tidur. Karena apa? Li annal iktihala indan naum minal asbabil lati taj'alul kahla yusri fis sabakiyat wa yukawwin nadhar. Karena memang celak itu ketika ditaruh di mata dan mata itu istirahat, ini bisa mengakibatkan celak itu lebih lancar untuk bergerak dan meresap ke dalam pori-pori yang ada di mata. Sehingga kalau semacam itu, jadi mata sudah istirahat, tidak tegang, kemudian kita gunakan celak, ini lebih meyakinkan atau lebih mempercepat untuk penyembuhan sakit mata. Sementara kalau tidak dalam keadaan tidur, mata ini masih digunakan, masih tegang. Jadi keampuhan daripada celak ini masih tidak bisa bekerja 100%. Itu maklumat, ya, daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya, walaupun sebagian dokter-dokter, ya, ini kalau ada orang sakit mata atau orang yang rabun dan orang yang katarak dan lain sebagainya, ini melarang untuk memakai celak. Mereka dokter-dokter itu coba tanyakan, kalau ada orang sakit mata, tanyakan ke dokter, apa boleh pakai celak, dok? Oh, tidak boleh, bahaya ini. Ya, entah gimana, karena apa? Ya mungkin tidak tahu, apa karena mungkin biar obatnya laris. Ya, dokter mengatakan bahwa celak itu tidak ada manfaatnya, la faidata lil basar. Tapi yang jelas hadisnya Rasulullah sudah jelas, ya. Tentunya kita lebih baik mengambil dawuhnya Rasulullah yang merupakan dokternya dokter.
Ya kita mengambil dawuhnya Rasulullah yang merupakan ratunya ahlil ardi wasama. Banyak sekali ya kedokteran yang bertentangan dengan syariat itu banyak. Termasuk celak. Ada lagi katanya dokter kalau kita itu kurang tidur atau bangun malam itu membahayakan. Tak boleh, jangan ya, kita istirahat di malam itu enak. Tapi dalam syariat kita disuruh bangun malam untuk tahajud, yang mana dengan tahajud itu kita bisa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini bertentangan. Ada lagi mengatakan dokter tidak boleh mandi malam, itu tidak boleh. Tidak boleh mandi malam itu. Tapi kalau syariat tidak, mandi malam justru baik. Malam itu maksudnya di atas jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 sampai subuh, itu baik untuk kesehatan. Dulu saya itu pernah mendapatkan ijazah ya dari para habaib, kalau mandi di waktu malam jam 3 ya, itu bisa bisa mengembalikan stamina ya. Di situ sambil membaca dalam hati ya, membacanya fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha, fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha, dalam hati membacanya. Karena kamu dalam keadaan di dalam jeding. Kalau dalam jeding dalam kamar mandi tidak boleh membaca Al-Qur'an. Ya. Dalam hati dibaca fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Jadi banyak sekali ya kesehatan menurut kesehatan ini baik, tapi menurut syariat tidak baik. Menurut syariat baik, menurut kesehatan termasuk tadi itu apa? Masalah celak, yang kedua masalah bangun malam, dan masalah mandi. Yang tidak baik mandi itu ya mulai mari maghrib atau setelah isya sampai jam 12 malam, itu memang penyakit rematik dan lain sebagainya. Tapi kalau di atas itu menurut syariat memang dianjurkan kita itu untuk mandi. Terus kemudian waqad kana ba'dus salafis salih iddama yaktahilu witron. Ulama-ulama salaf, wali-walinya Allah, ulama-ulama dahulu kalau melakukan celak, memakai celak, ini ganjil. Setiap mata ini ganjil, jadi mata yang kanan 3 kali, mata yang kiri 3 kali. Ada yang mengatakan maksudnya ganjil itu kesemuanya jumlahnya harus ganjil. Berarti kalau kesemuanya jumlahnya harus ganjil, berarti mata yang kanan 3 kali, mata yang kiri 2 kali, jumlahnya 5. Tapi yang pendapat yang kuat maksudnya setiap mata yang ganjil ya 3, 1, 3 ya, jangan 11. Ada orang celaan kok 11 kali mata kanan, 11 kali mata kiri, ya tidak dapat dilihat ya. Terus kemudian wa yakunul iktihal bil yadil yumna, dan ketika memakai celak dengan memakai tangan kanan ya. Jadi meletakkan celak tadi itu dengan memakai tangan kanan. Yaitu pembahasan tentang masalah membatalkan puasa. Jadi sudah selesai pembahasan tentang masalah yang membatalkan puasa ya. Yang pertama, sampainya sesuatu ke dalam perut lewat jalan yang lurus. Yang kedua, muntah dengan secara sengaja. Yang ketiga, sengaja mengeluarkan air sperma. Yang keempat adalah al-ighma, al-junun, gila. Yang kelima adalah al-ighma, pingsan. Terus kemudian ayanan atau mabuk. Terus kemudian haid, nifas, dan wiladah, melahirkan, serta terakhir murtad. Itu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kita sambung dengan pembahasan yang seterusnya. Perkara yang membatalkan puasa, tapi yang membatalkan pahalanya, tapi puasanya tetap sah.
Dia puasanya sah, tidak wajib qadha, tapi tidak mendapatkan pahalanya puasa. Tidak mendapatkan pahalanya puasa. Apaan? Yang pertama ghibah. Yang kedua ghibah ini menggunjing orang, ngerasani. Yang kedua namimah, mengadu domba. Yang ketiga kedzib, bohong. Yang keempat an-nadhru bisyahwat, melihat dengan syahwat. Yang kelima adalah sumpah palsu. Ya, ini kita terangkan satu persatu sekarang. Ya. Ada 5 perkara yang membatalkan pahalanya puasa. Satu adalah al-ghibah, menggunjing orang, ngerasani orang. Yang kedua adalah namina, mengadu domba. Yang ketiga adalah bohong, ya. Yang keempat adalah melihat dengan syahwat. Yang kelima adalah sumpah palsu. Kita terangkan satu persatu dengan hukumnya secara gamblang sekaligus. Ada, walaupun memang ini madhabul arba'ah, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibni Hambal mengatakan yang puasanya tidak batal tapi pahalanya yang hilang. Walaupun ada pendapat, ya, pendapat dari luar madhab 4 tadi yang mengatakan puasanya yang batal, bukan pahalanya saja yang hilang, puasanya juga batal dan wajib mengqadha. Ini pendapat di luar madhab 4 tadi, ya. Kalau madhab 4, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali sepakat bahwa yang batal itu adalah pahalanya saja. Kita terangkan satu persatu. Yang pertama ini kita ambil al-kedzib, bohong, ya. Bohong ini membatalkan pahalanya puasa. Kita puasa, di tengah-tengah puasa kita ngobrol, ternyata ngobrolnya itu bohong. Ini sudah, jangan mengharap pahalanya puasa. Oleh karena itu ketika puasa sudah hindari untuk sering ngobrol dengan orang lain, ya, kita banyak diam, ya, kita banyak membisu. Jangan suka ngobrol, takut ketika ngobrol justru di situ kita omong yang terpreset, akhirnya kita bohong. Terus kemudian apa sih yang dikatakan bohong itu apa? Al-kedzib itu apa? Huwa al-ikhbar bi syai' ala khilafi ma huwa alaihi fil waqi'. Menjelaskan sesuatu, mengkabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang tidak sesuai dengan keyakinannya orang yang bicara atau orang yang diajak ngobrol. Semacam mengkabarkan seseorang yang seorang itu belum datang, ternyata dikabarkan sudah datang. Mengkabarkan seseorang bahwa seseorang itu melakukan tapi ternyata tidak melakukan. Ini adalah takrif daripada bohong. Lah bohong ini kadang termasuk dosa kecil, tapi kebanyakan bohong ini juga bisa termasuk dosa besar. Nah, jadi bohong itu bisa jadi dosa besar, bohong juga bisa jadi dosa kecil. Kapan bohong itu menjadi dosa besar? Kapan? Yang pertama kita terangkan bohong yang menjadi dosa besar. Jadi nanti ada bohong itu justru wajib. Bohong ini wajib justru. Ada kadang bohong itu boleh, ada kadang bohong itu justru wajib. Kita terangkan satu persatu, ya. Yang sekarang kita terangkan adalah kapan bohong itu menjadi dosa besar. Idza kanal kadzib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadza minal kabair bittifaq. Kalau memang yang dibohongi itu atas nama Rasulullah,
atas nama Rasulullah. Katanya Rasulullah, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang membohongi aku dengan sengaja, maka siap-siap dia itu memperoleh tempat duduk di neraka. Apa termasuk contohnya bohong kepada Rasulullah? Satu, mengaku-ngaku keturunannya Rasulullah padahal bukan. Hati-hati. Hati-hati. Kalau nasab kita tidak jelas, hanya sekedar jari ini, jangan sampai kita meyakinkan. Enggak, aku itu biyen saya itu, kakek-kakek saya itu ada nasab dengan Kanjeng Nabi. Buktinya apa? Jari, caen, katanya. Jangan. Biarlah sis, kita jangan meyakinkan, walaupun memang kata orang atau kata-katanya itu kita masih ada keturunan Rasulullah, tapi jangan meyakinkan. Karena apa? Karena tidak ada bukti. Kecuali ada bukti tulisan ya, yang diresmikan. Ini kadang nuwun sewu, di akhir-akhir sekarang ini keturunan Rasulullah dijadikan bisnis agar jualannya laris ya. Akhirnya mengaku Habib, mengaku Sayyid, bondo irung mancung, rambut rodok berintik ya. Omong bahasa Arab hanya bisa anta wa ana, inti. Oh, akhirnya kan lagaknya kayak orang Arab. Akhirnya jual harganya 25.000 kepada orang maksa suruh beli 100.000. Ini Dajjal ini ya. Salah sudah ngaku turunannya Rasulullah ya. Ada dulu saya itu ya, baru-baru datang dari Hadramaut, ada orang wis lagak ya, irungnya mancung, tinggi besar. Saya tanyai, saya namanya siapa? Saya Abu Bakar. Bangsanya apa? At-Tamimi. Wah, tidak ada turunannya Rasulullah At-Tamimi. At-Tamimi ini keturunannya Sayyidina Abu Bakar, bukan anak turunnya Rasulullah. Hati-hati. Hati-hati. Oleh karena itu sekarang ada dalam Sadah Alawiyin ya, ada namanya apa? Rabitatul Alawiyin, Rabitatul Alawiyah. Ini mencatat nasab. Kok ada mengaku turunannya Rasulullah, kamu dengan Rasulullah sudah berapa? 32, bohong. Walcar paku sudah. Rata-rata zaman sekarang itu 35, 36, 37, 38 ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau belum jelas nasab kamu, jangan mentang-mentang langsung mengaku kesana kemari kamu adalah turunannya Rasulullah. Biarlah wis, walaupun tidak diarani Habib tidak apa-apa, daripada kita nanti itu kepleset, keliru, ngaku-ngaku. Dan sekarang usum ini sudah mulai. Itu jangan sekali-kali mengaku keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang kebanyakan para kiai, para ulama keturunannya para ulama, para pondok, sebenarnya mereka itu rata-rata oleh orang tua mbah-mbahnya mereka nasabnya itu memang sengaja disimpan. Apa tujuannya? Macam-macam. Ada yang memang tujuannya agar anak-anaknya tidak sombong, jadi buku nasabnya, buku keturunannya itu langsung dibakar. Bahkan ada sebagian kiai itu tidak ridho anaknya itu keturunannya dijelaskan, padahal ya jelas memang dia itu seorang habaib. Yang kedua, kenapa orang-orang tua kita, utamanya marga Basyaiban ya, marga Basyaiban itu utamanya banyak yang tidak tahu, banyak yang disimpan. Karena apa? Karena takut dikejar-kejar oleh Belanda, dikejar-kejar oleh Jepang ya, karena
Dulu itu yang menjadi sasaran pertama untuk dibunuh dan target itu adalah keturunannya Rasulullah. Oleh karena itu nasabnya disimpan, disamarkan dengan memakai nama-nama yang bukan nama Arab. Ya. Pakai nama Rudi, kan tidak ada Habib Rudi, itu tidak ada. Ya. Kalau Habib Mustafa masih banyak. Habib Hasan itu tumpuan masih. Ya. Tapi kalau Habib Rudi, ya, ini tidak ada. Lah, ini nama Rudi ini memang disengaja. Padahal dia itu seorang Habib seumpama. Oleh orang tuanya biasa, anak saya beri nama Rudi biar tidak sangka Habib. Ini tujuan orang-orang tua kita. Oleh karena itu nasabnya belum dijelaskan. Oleh karena itu walaupun memang umpama kenyataannya benar-benar keturunannya Rasulullah, tapi secara bayina, secara bukti tidak ada, lebih baik kita tidak usah terlalu berani. Ya. Karena yang ada sekarang itu memang sudah ada buktinya. Habib Taufik As-Segaf itu buktinya ada. Ya. Jelas sampai kepada Rasulullah. Dulu Habib Ibnu Arabi ini sebelumnya memang belum jelas, tapi oleh Habib Taufik disuruh ngurusi sampai ke Jakarta, sampai sekarang sudah ada dan sudah diakui, bukunya sudah ada dari Robitatul Alawiyin. Jadi termasuk bohong adalah bohong mengaku keturunannya Rasulullah, karena bukan setiap orang Arab itu keturunannya Rasulullah. Ya Abu Jahal, Abu Lahab itu Arab kabeh. Ya. Bondo Irung Mancung, ya. Tinggi besar, akhirnya mengaku keturunannya Rasul, itu sudah beberapa kali dosanya, itu sudah dosa besar. Termasuk bohong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Orang yang membawakan satu ucapan yang dia mengatakan itu termasuk dawuhnya Rasulullah, padahal Rasulullah tidak pernah mengucapkan semacam itu. Artinya membawa hadis. Ya, ini kayak banyaknya orang itu ya, qala Rasulullah sallallahu, memang orang tukang pidato itu ya. Itu memang tidak butuh alim. Pokoknya orang pidato itu saya malesan itu lancar sekuni, pidato lah nyaman. Ya, banyak tukang pelawak jadi pidato kalau omong enak, tapi kalau membaca hadis ya nyelidut ya. Kayak contoh banyak orang-orang nuwun sewu yang mubalik yang memang ilmunya kurang mumpuni, ini mengatakan itu hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Mereka meyakini ini dawuhnya Rasulullah, padahal bukan, itu ucapan dawuhnya Imam Syafi'i. Man aradad dunya, barang siapa menginginkan dunia, fa alaihi bil ilmi, harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, barang siapa menginginkan akhirat, fa alaihi bil ilmi, maka harus dengan ilmu. Wa man aradahuma, barang siapa yang mengharapkan kedua-duanya, maka dengan harus ilmu. Ini bukan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan dawuhnya para ulama, ucapan Imamuna Syafi'i. Jadi termasuk bohong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengada-ngada hadis. Kadang hadis tadi itu diada-ada untuk bisnisnya. Ada orang jual degan, akhirnya ditaruh barang siapa yang minum degan, ya. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, man syariba nirjil, barang siapa yang minum degan maka akan disehatkan zahir dan batinnya. Ya. Jadi padahal Rasulullah tidak pernah. Nah, ini termasuk mengada-ngada. Allah. Ataupun kadang hadis dikatakan itu dawuhnya Allah. Qala Allah Ta'ala al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Padahal itu bukan dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi, itu ya, bukan firmannya Allah, bukan.
Ini termasuk hadis atau orang-orang yang memang sengaja wada'ul hadis, ya, meletakkan hadis untuk tujuan daripada mereka. Termasuk bohong kepada Rasulullah adalah masalah mimpi. Dia tidak pernah mimpi Rasulullah dan lain sebagainya, padahal tidak pernah. Orang yang mimpi Rasulullah itu tidak pernah, artinya diterang-terangkan, saya melihat Rasulullah, saya mimpi Rasulullah, padahal dia tidak mimpi. Untuk apa? Untuk bisnis, biar lancar, untuk uang, untuk pekerjaan, untuk dunia. Datang kepada seorang pedagang besar, saya tadi malam alhamdulillah mimpi Rasulullah, kamu digandeng oleh Rasulullah karena kamu banyak sodakohnya, kamu tambah banyak sodakohnya, tambah digandeng Rasulullah, akhirnya keluar uangnya. Ya Allah, naudzubillah. Sekarang ini sudah model-model, ya, tujuannya intinya ya sudah, terakhir itu sudah dunia, pakai gaya yang macam-macam dan lain sebagainya. Jangan sampai. Jadi karena tidak sembarang orang mimpi Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan Rasulullah, ketemu Nabi Khidir saja itu sudah sulit. Ketemu Nabi Khidir sudah sulit. Ada seorang santrinya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini mufti Mekah, gurunya Ki Khalil Bangkalan, gurunya semuanya, ulama di Indonesia semuanya gurunya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ada seorang santri sowan kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, "Yai, saya kok melihat sampean cek seringnya ketemu dengan Nabi Khidir, saya kok kepingin mana teh Nabi Khidir itu." Akhirnya, kamu ingin ketemu? Iya, ya sudah, nanti sebelum subuh nanti kamu akan didatangi Nabi Khidir. Kamu kalau berjalan ke Masjidil Haram, nanti kamu akan bertemu dengan Nabi Khidir. Akhirnya dia itu subuh-subuh sudah malam tidak tidur, hampir subuh ya, pergi ke Masjidil Haram, tidak ketemu siapa-siapa, ketemu orang gila, jerit-jerit dan lain sebagainya. Wah, mosok iki Nabi Khidir. Sampai di masjid pulang, besoknya ditagih, "Yai, saya sudah tadi malam ke Mekah, ke Masjidil Haram, tidak ketemu siapa-siapa." "Loh, tidak ketemu siapa-siapa kamu?" "Iya, Yai." "Siapa-siapa?" "Tidak ketemu, ada orang gila pinggir jalan." "Masa Nabi?" "Ya itu Nabi Khidir." Waduh, hasib ya iya. Akhirnya katanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, "Ingin ketemu lagi?" Iya, besok tunggu lagi." Wah, wis pokok mari-mari dek mon bedereng gila iki kala. Semaen yo matanang ya. Akhirnya berangkat, ternyata tidak ketemu siapa-siapa, ketemu bencong. Ya. Wah, masa Nabi Khidir ya. Akhirnya pulang, sowan lagi, tidak ketemu Yai. "Masa tidak ketemu?" "Enggak Kiai, sama sekali." "Iya, ketemu bencong." "Masa?" "Loh itu." Seterusnya. Jadi memang kalau orang belum siap hatinya, ya, tidak akan semacam itu. Kalau hatinya masih ada rasa dengki, iri, hatinya kurang ikhlas dan lain sebagainya, jangan mengharap bertemu dengan Rasulullah. Kalau hati kita, pikiran kita itu tidak menyatu dengan Rasulullah, ya sulit kita akan bertemu dengan Rasulullah. Orang yang bertemu Rasulullah itu kalau memang hatinya dan pikirannya selalu nyambung kepada Rasulullah siang dan malam. Contoh sekarang, kita puasa dalam keadaan dahaga, lapar, sangat lapar. Terus kita membayangkan dalam keadaan puasa yang dahaga tadi ada es degan. Es degan enak, rasanya manis. Terus kita pikir es degan terus yang kita pikir, wis eling es degan. Terus kita tertidur, kira-kira dalam tidur mimpi apa kita? Es degan.
Ya, karena apa? Karena pikiran kita, hati kita tertuju kepada es degan. Akhirnya dalam tidur kita akan kedatangan es degan. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pikiran kita, hati kita selalu tertuju kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menutup kemungkinan tidak berapa lama lagi kita akan menemui dan berjumpa dengan Rasulullah. Di samping kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Ada seorang datang mondok bertahun-tahun pulang dari pondok menemui ibunya. Ayahnya sudah meninggal. Katanya ibunya tidak ngetes apa-apa. Oh, anak saya ini sudah alim bertahun-tahun. Enggak. Yang ditanyakan cuma satu, kamu sudah pernah mimpi Rasulullah apa belum? Katanya, saya anak belum, wahai ibuku. Berarti kamu belum sempurna masih. Bagaimana caranya ibuku? Perbanyak membaca sholawat, 1 hari 1 malam 10.000. Akhirnya dibaca sholawat 1 hari 1 malam setiap hari 10.000 sampai 1 bulan. Laporan kepada ibunya, bagaimana anakku sudah bertemu dengan Rasul? Belum, kurang berarti, tambah 15.000. Tambah lagi 1 bulan lagi belum mimpi, tambah lagi sampai dia bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi. Ya, akhirnya ditanyakan oleh ibunya, kamu sudah mimpi? Sudah. Oh, kamu berarti masih TK tingkatannya. Mimpi Rasulullah dikatakan TK kamu, ibarat orang naik tangga, masih tangga permulaan. Bagaimana wahai ibuku, kalau kamu belum pernah bertemu Rasulullah berhadapan-hadapan, yakdoh berhadapan-hadapan, kamu masih tingkatan kelas 3, kelas TK kamu masih. Bagaimana caranya ibu? Tambah lagi baca sholawat terus. Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang melihat Rasulullah fil manam qoblal mamat. Sebelum kita meninggal, kita diberi kesempatan untuk melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walau fil manam, walau dalam keadaan tidur. Kita teruskan di pembahasan yang akan datang. Besok saja sudah tabarruk bisolihin, kami sudah offset waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma barik lana fi 'ulumina, Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzaqina, barik lana fi auladina, barik lana fi talamidina, barik lana fi talamidatina, barik lana fi ma'hadina, barik lana fi ma'ataitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah nas'aluka al-'afwa al-'afiyah Allahumma ya munzilal ya fariqal furqan wa munazzilal Qur'an bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahrina hadha syahri Ramadan wa a'inna 'alaihi 'ala siyamal qiyam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah wa'idhu 'alaina sini ba'da bi rahmatika rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana atarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tauba tawzilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amin rabbi asma fadla wajuda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli shalla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idada tassi suhbi walhamdulillah ilahi fil bada'i wat
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil fi kulli lahdatin abada adada khalqi ridha nafsi zinada li khamsatu nutfi biha harral waba'il hatima al mustafa wabnahuma wal fatima li khamsatu nutfi biha harral waba'il hatim al mustafa wal murtada wabnahuma wal fatima li khamsatu nutfi biha harral waba'il hatim al mustafa wal murtada wabnahuma wal fatima li khamsatu nutfi biha harral waba'il hatima al mustafa wal murtada wabnahuma li khamsatu nutfi biha harral waba'il hatima al mustafa wal murtada wabnahuma wal fatima li khamsatu nutfi biha harral waba'il hatima al mustafa wal murtada wabnahuma wal fatima li khamsatu nutfi biha harral waba'il hatima al mustafa wal murtada wabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.